Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita membahas peta persaingan di grup C semakin menggila setelah timnas Indonesia berhasil menang. Sesuai prediksi di awal, grup C memang benar-benar menjadi grup sulit alias grup neraka. Hingga matchday ke-6 dengan mengecualikan Jepang, semua negara di grup ini masih punya peluang yang sama untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti apa persaingan yang terjadi di grup C? Langsung aja tonton videonya ya football fans. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah merampungkan matchday ke-6-nya. Hasilnya dari 3 grup yang ada, grup C yang dihuni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia jadi grup yang paling ketat. Yaps, tak seperti 2 grup lainnya, grup C benar-benar menyajikan persaingan yang super ketat dan menyajikan kejutan-kejutan besar di setiap matchday-nya. Sesuai dengan prediksi di awal yang menyebut bahwa grup ini adalah grup neraka, ternyata itu benar-benar terjadi. Dihuni oleh 3 negara Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia. Tetapi 3 grup lainnya tak bisa dianggap remeh karena mereka mampu berikan perlawanan sengit dan bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia. 2 tim yang finish teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melangkah ke putaran keempat. Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia dan 3 negara lainnya tetap berpeluang untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 meski tantangan berat menanti di depan. Indonesia bersaing ketat dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Cina untuk posisi 3 hingga 6. Semua tim ini telah mengoleksi 6 poin tetapi dipisahkan oleh jumlah selisih gol. Saat matchday pertama baru digelar saja kejutan sudah langsung terjadi. Timnas Bahrain secara mengejutkan mampu mengalahkan Australia di markasnya. Skuad Bahrain pada saat itu mampu mengalahkan negeri Kangguru dengan skor tipis 1-0. Kejutan juga dilakukan timnas Indonesia yang sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah pada matchday pertama. Bahkan Indonesia kembali tampil menggila di matchday ke-6 yang baru saja berakhir beberapa waktu lalu. Bermain di markas sendiri Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mampu menggasak The Green Falcon dengan skor meyakinkan 2-0 tanpa balas. Kemenangan inilah yang sekaligus membuat peta persaingan di grup C semakin ketat dan terbuka. Padahal di laga sebelumnya timnas Indonesia harus menahan malu saat diberondong 4 gol oleh Samurai Biru Jepang di Gelora Bung Karno. Kekalahan ini sempat membuat timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup C karena hanya mengoleksi 3 poin. Namun setelah menang dari Arab Saudi, timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen dengan mengemas 6 poin. Di pertandingan lainnya, timnas Cina tampil mengejutkan dengan kembali meraih kemenangan saat bertandang ke Bahrain di matchday kelima. Kemenangan ini jadi yang kedua beruntun bagi tim berjuluk The Dragon setelah di 3 pertandingan sebelumnya menelan kekalahan. Bahkan Cina yang sudah menelan 3 kekalahan saja masih punya peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya. Berbeda nasib dengan Cina dan Indonesia yang justru semakin menunjukkan performa terbaiknya. Nasib buruk justru menghampiri timnas Bahrain setelah menang di matchday pertama kontra Australia. Semenjak kemenangan 1-0 yang begitu sensasional itu, timnas Bahrain tak pernah mencatatkan kemenangan lagi. Dalam 5 matchday terakhir yang dijalani Bahrain, mereka hanya mencatatkan 3 hasil seri dan menelan 2 kekalahan. Hasil buruk ini tampaknya jadi karma buat Bahrain setelah ditahan imbang Indonesia 2-2 di Bahrain National Stadium. Lewat laga yang penuh kontroversi itu, sang wasit yang memimpin laga Ahmed Alkaf seperti memihak kubu tuan rumah lewat drama 90 menit plus tambahan waktu 6 menit sama dengan 99 menit.
Pasca laga-laga tersebut, Bahrain seperti kesulitan untuk meraih kemenangan terutama saat bermain di markas sendiri. Bahkan saat menjamu tamunya timnas Australia di matchday ke-6 grup C, timnas Bahrain disebut-sebut seperti mendapat karma. Dalam situasi yang hampir sama, kemenangan yang sudah berada di depan mata Bahrain harus sirna setelah pemain Australia Kusini yang ingin mencetak gol di masa injury time 90 plus 6 menit. Gol tersebut langsung membuyarkan kemenangan Bahrain yang sudah di depan mata. Rasain tuh Bahrain, karma is real. Timnas Arab Saudi entah apa yang sedang merasuki tim berjuluk The Green Falcon ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara langganan Piala Dunia itu seperti kehilangan tajinya di setiap laga. Bahkan dalam 6 pertandingan yang sudah dihelat, timnas Arab Saudi baru mencatatkan 1 kemenangan saja. Sisanya Arab Saudi mengalami 3 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan. Rentetan hasil buruk ini jelas tak mencerminkan Arab sebagai tim langganan Piala Dunia. Bahkan setelah matchday keempat bulan Oktober lalu mereka sudah memecat sang pelatih Roberto Mancini yang dianggap gagal di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mereka langsung menggantinya dengan pelatih berpengalaman Herve Renard yang sebelumnya juga pernah menangani Arab Saudi saat di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Namun pergantian pelatih itu juga belum berdampak signifikan setelah dikalahkan timnas Indonesia 0-2 di GBK. Hasil ini juga menjadi kekalahan perdana Arab dari Indonesia sepanjang sejarah. Timnas Australia bernasib hampir sama seperti Arab Saudi. Australia juga terseok-seok di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Start yang kurang baik kala dikalahkan Bahrain di matchday pertama tentu jadi salah satu faktornya. Dalam 6 pertandingan yang sudah dilakoni, Jackson Irvine dan kolega hanya mampu meraih 1 kemenangan saat menjamu Cina di matchday ketiga grup C. 5 laga sisanya, timnas Australia mencatatkan 4 hasil seri dan menelan 1 kekalahan. Performa buruk negeri kanguru ini juga membuat mereka memecat pelatih Graham Arnold yang kemudian digantikan dengan Popovich. Meski terseok-seok, Australia kini berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 7 poin, unggul 1 poin dari 4 negara di bawahnya. Hingga matchday ke-6 grup C ini hanya timnas Jepanglah yang benar-benar bisa dikatakan aman dan akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Samurai Biru begitu superior dengan mencatatkan 5 kemenangan dan sekali imbang. Fakta menarik lainnya dari grup C ini adalah mengenai hasil yang didapat oleh setiap negara. Uniknya, timnas Cina yang berada di dasar klasemen saat ini adalah tim dengan jumlah kemenangan terbanyak setelah Jepang. Yaps, betul saja The Dragon di luar dugaan mampu menorehkan 2 kemenangan. Sementara itu 4 negara lainnya seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Indonesia baru mempunyai 1 kali kemenangan. Benar-benar jadi persaingan yang super ketat ya football fans. Dari sisa 4 pertandingan, kalau menurut kamu negara mana saja yang akan berada di peringkat pertama hingga posisi keempat di akhir klasemen nanti? Tulis jawaban kamu di kolom komen dan jangan lupa share video ini supaya bisa terus berkembang.